Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Taib, kita lanjutkan pembahasan tafsir singkat dari surah Al-Infitar. Kemarin kita masuk pada ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik lafi na'im, sungguh di dalam kenikmatan. Dan ini sudah saya jelaskan bahwa orang-orang yang baik al-abrar, mereka akan mendapatkan nikmat di dunia, bahkan dalam kubur, dan kelak pada hari kiamat dimasukkan ke dalam na'imul jannah. Kita masuk pada ayat ke-14. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka, fujar, lafi jahim, sungguh di dalam neraka jahim. Al-fujjar jama' daripada al-fajir, dan perbuatannya disebut fujur. Siapapun orang-orang yang fajir, maka hukumannya jelas, lafi jahim, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahim, siapapun dia. Apakah keluarga Nabi SAW ataupun selain keluarga Nabi SAW, selama dia fajir, maka nasab tidak bisa menyelamatkan kefajirannya. Lihat Nuh alaihi salatu wassalam, ketika dia naik ke atas perahu, ketika itu gelombang sudah meninggi, maka putranya Kan'an dipanggil-panggil oleh ayahandanya, ya bunayyar kab ma'ana, wahai anakku, naiklah ke perahu. Akan tapi Kan'an justru mengatakan apa? Sa'awi ilal jabal. Tidak, wahai ayahku, saya akan tetap naik ke atas bukit. Dikiranya banjir tidak sampai ke bukit, tapi karena Nuh alaihi salatu wassalam, bagaimanapun Kan'an adalah darah dagingnya, dia terus meminta kepada Kan'an untuk naik ke atas perahu dan mengatakan, la asimal yawm, wahai putraku, tidak ada yang selamat hari ini, masuk ke perahu. Tapi dia tetap mengatakan, sa'awi ilal jabal, tetap saya akan naik ke atas gunung. Sampai memang ketika Kan'an tidak bisa dibujuk lagi ke dalam perahu,
maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu laisa min ahli, innahu amalu ghairu salih. Dalam qiraah amila ghairu salih. Tidak perlu lagi dipedulikan wahai Nuh, dia bukan anakmu lagi, dia bukan keluargamu lagi, karena dia telah melakukan amalan yang kurang baik. Dia orang fajir. Lihat hubungan Kan'an dengan Nuh, bapak dengan anak, tidak bisa menyelamatkan. Karena Allah yang mengatakan innal fujjara lafi jahim. Orang-orang durhaka itu letaknya dalam neraka jahim. Siapapun dia, mau turunan nabi mau bukan, selama dia fajir maka balasannya lafi jahim. Jazakallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan antara fujur dengan ma'asi. Fujur dengan maksiat. Apa bedanya maksiat dengan fajir? Orang yang durhaka dengan orang yang ahli maksiat. Ulama mengatakan bahwa al-asi, orang yang ahli maksiat, dengan orang yang fajir, orang yang durhaka. Fajir maksiat juga sebenarnya. Cuman maksiat itu di bawah fajir tingkatannya. Karena ahli maksiat apabila dia kemudian melakukan perbuatan baik terkadang tobat, menyesal akan kemaksiatan yang dilakukannya. Tapi orang fajir tidak. Karena Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena orang kalau sudah durhaka itu susah tobat. Makanya Allah mengatakan lafi jahim, orang ini berada dalam neraka jahanam, jahim. Orang-orang ahli maksiat masih ada kesempatan mendapatkan syafaat. Artinya masih dapat kesempatan masuk surga. Tapi orang fajir tidak. Makanya bahaya menjadi orang yang fajir itu. Ada penyebab orang menjadi fajir yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama adalah dha'ful iman, lemahnya iman. Orang kalau imannya lemah, pasti lawan iman adalah maksiat. Maka ketika seseorang itu lemah imannya, maka orang akan masuk ke dalam fajir tadi. Maka iman itulah yang menjadikan seseorang terhindar dari sifat fujur. Yang kedua ghadab, marah. Nabi SAW bersabda, iyyaka wal ghadab, hati-hati kalian dengan marah, fa innahu yajurru ilal fujur. Karena marah itu bisa mengantarkan kepada perbuatan fajir. Lihat orang marah kan, kadang-kadang tidak terkontrol, tangannya tidak terkontrol, lisannya juga tidak terkontrol, matanya pun tidak terkontrol. Orang marah itu kan melotot, lisannya apa yang diucapkan, kadang tangannya juga main. Maka marah itu bisa mengantarkan kepada kefajiran. Kemudian yang ketiga, al-kadzib, dusta. Dan itu berdasarkan sabda Nabi SAW, iyyaka wal kadziba, iyyakum wal kadziba, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wal fujuru yahdi ilan nar. Hati-hati kalian jangan dusta, karena dusta itu mengantarkan kepada fujur, kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu mengantarkan ke dalam neraka. Kemudian teman yang buruk. Makanya Rasul mengatakan la tashab al-fajir, jangan berkawan dengan orang fajir. Karena perkawanan dengan orang fajir itu akan menularkan kefajirannya. Kemudian juga dha'fu tarbiyati imaniyah, lemahnya tarbiyah, pendidikan keimanan di tengah keluarga. Lihat anak-anak yang tidak terdidik dengan keluarganya besar menjadi orang jahat.
Maka tarbiyah itu penting sedari kecil. Kemudian yang terakhir, sebutkan ghiyabul amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ketika sudah terhenti, yang mungkar dibiarkan, yang ma'ruf tidak dikerjakan, maka ini akan menyebarkan kefajiran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Taib. Di sini Allah mengatakan wa innal fujjara la fi jahim yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha yaumaddin, dan orang-orang durhaka itu mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka tersebut. Lihat, tadi saya katakan perbedaan maksiat dengan fujur. Di sini Allah mengatakan mereka tidak akan keluar dari api neraka, artinya dimasukkan dan tidak akan pernah keluar. Itulah berbedanya fajir dengan al-asi tadi. Kemudian Allah mengatakan wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Wa ma adrak menggunakan fi'il madhi itu beda dengan wa ma yudrik menggunakan fi'lul mudhari. Adraka yudri, kan? Adra yudri. Di sini Allah menyebutkan dengan fi'lul madhi, dengan kata kerja bentuk lampau. Wa ma adraka ma yaumuddin, dan tahukah kamu apa hari pembalasan? Kenapa Allah menggunakan fi'lul madhi, tidak menggunakan fi'lul mudhari? Apa bedanya? Ulama mengatakan fi'lul madhi itu menunjukkan bahwa tidak semua diketahui pengetahuannya. Tetapi kalau menggunakan fi'lul mudhari, maka pengetahuannya sudah diketahui. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tahukah kamu wahai Muhammad apa hari pembalasan itu? Maksudnya hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa kiamat itu akan datang. Tetapi kan ada rincian-rinciannya. Kapan terjadi kiamat itu ada rincian-rinciannya. Lah rincian-rincian inilah yang Rasul tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kalau seandainya Al-Quran saja mengatakan kepada Nabi SAW dengan fi'lul madhi, wa ma adrak ma yaumuddin, bagaimana lagi kita? Kemudian muncul seseorang yang kemudian sok tahu akan rincian-rincian hari kiamat. Seperti yang sering saya singgung, kejadian Ramadan kemarin kan, akan terjadi duhan, akan terjadi meteor jatuh, akan terjadi ini itu. Kemudian dengan cocok loginya kemudian dia melogikakan hadis-hadis Nabi SAW dicocok-cocokkan dengan sebuah kenyataan. Al-Quran mengatakan wa ma adrak, menunjukkan bahwa rincian Rasul tidak tahu. Memang kiamat itu semua orang yakin pasti datang, karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran dan Rasul yang mengatakan dalam hadis bahwa kiamat itu pasti akan ada. Tapi rincian-rincian tentang kiamat, akan terjadi kiamat itu wallahu a'lam, kita tidak tahu. Jangan kemudian sok tahu, karena Allah juga mengatakan wa ma adraka ma yaumuddin. Di sini ada kata-kata yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Ad-din dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW memiliki dua makna. Yang pertama, ad-din di sini adalah al-a'mal, amalan-amalan yang kita lakukan di dunia, yang disebut dengan dinul Islam. Makna yang kedua, ad-din artinya al-jaza wal hisab, berarti berkaitan dengan sorga dan neraka.
Maka barang siapa yang mendatangkan ad-din di dunia, maksudnya dinul Islam dengan amalan-amalannya, maka dia akan mendapatkan surga di akhirat. Tapi ketika dia meninggalkan ad-din, amalan-amalan di dunia, dinul Islam, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Maka siapa yang mendatangkan ad-din di dunia, dia akan mendatangkan ad-din di akhirat. Maka di sini Allah mengatakan, wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian Allah mengatakan, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Allah mengatakan yauma la tamliku, pada hari seseorang atau satu jiwa tidak mampu memiliki jiwa yang lainnya sedikit pun. Ayat ini semakna dengan surah Al-Fatihah. Allah mengatakan maliki yaumiddin. Ada dua bacaan kan? Ada yang memanjangkan mimnya, maliki yaumiddin. Ada yang memendekkan mimnya, maliki yaumiddin. Apa bedanya? Ya. Kalau memanjangkan mim, maliki yaumiddin, artinya malik di sini malikul asya. Tetapi kalau memendekkan mim, maliki yaumiddin, artinya malikul amri. Apa maksudnya? Kalau memanjangkan mim, artinya memiliki sesuatu, benda-benda. Seperti saya contohkan, saya memiliki handphone, saya memiliki mobil, saya memiliki rumah, saya memiliki perusahaan. Itu kalau mimnya panjang itu. Tapi kalau mimnya pendek, maliki yaumiddin, maka artinya malikul amri, memiliki perintah. Anak bisa diperintah orang tuanya, karyawan bisa diperintah oleh atasannya, rakyat bisa diperintah oleh penguasanya. Maka di sini Allah mengatakan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari itu seseorang tidak mampu memiliki kepada jiwa yang lainnya sedikit pun. Maksudnya dua perkara, malikul asya wa malikul amri. Nanti pada hari kiamat kita tidak bisa memiliki benda-benda. Kan Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan buhman. Pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan telanjang, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, dan tidak membawa apapun di badan, tidak memiliki apa-apa. Di dunia Anda masih punya baju, punya sandal, punya rumah, tapi di akhirat tidak. Tidak ada yang memiliki benda apapun di akhirat. Betul-betul dia datang sendirian. Ya. Sebagaimana kita dilahirkan sendirian, kemudian diwafatkan sendirian, kemudian di kuburan sendirian, kemudian akan didatangkan di hadapan Allah dengan hisab sendirian. Begitulah Allah Subhanahu wa taala akan cabut kepemilikan asya, benda-benda di akhirat. Makanya Allah mengatakan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Pada hari itu ketika seseorang sama sekali tidak berdaya, tidak memiliki orang lain. Dan makna yang kedua, tidak memiliki perintah. Di akhirat tidak mungkin seorang ayah memanggil-manggil anaknya, tolong nak saya. Tidak mungkin seorang anak memanggil keluarganya, tolong saya. Tidak ada perintah, yang ada hanya perintah Allah ketika itu. Makanya Allah mengatakan yauma tafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani. Yauma tafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari kerabat dan anak-anaknya. Tidak ada lagi al-amru di sini. Perintah hanya Allah. Tidak memiliki perintah lagi. Kalau di dunia presiden bisa meminta bantuan kepada
tentara, kepada polisi. Anda bisa meminta bantuan kepada pengacara. Di dunia pengacaranya pun butuh pengacara, lawyernya butuh lawyer, dan tidak ada lawyer di akhir kecuali amalannya. Makanya di sini Allah mengatakan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah maliki yaumiddin. Aisyah radhiyallahu anha ketika berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam soal hari kiamat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara bahwa pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan khufatan uratan ghurlan buhman, akan dibangkitkan telanjang tanpa alas kaki, akan dibangkitkan tanpa dikhitan dan tidak membawa apapun di badan. Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau semua orang telanjang, rijaluhum wa nisauhum, laki-laki dan perempuannya ya Rasulullah, tidakkah mereka akan memandang aurat-aurat kami para wanita? Lihat kecerdasan Aisyah, masih memikirkan soal aurat di akhirat, padahal kan itu. Betapa banyak wanita-wanita yang tidak peduli dengan aurat kan? Di dunia saja tidak peduli dengan aurat, apalagi di akhirat. Aisyah radhiyallahu anha masih peduli dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita telanjang semuanya, lah macam mana laki-laki akan memandang aurat kami? Maka Rasul mengatakan, ya Aisyah, inna sya'na yawma idzin azim. Wahai Aisyah, perkaranya pada hari itu sangat dahsyat. Enggak mungkin orang memandang aurat orang lain sementara dia sendiri sibuk untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya lagi, ya Rasulullah, hal tadhkuruna fi ahlika yaumal qiyamah? Rasul, apakah engkau akan ingat keluargamu, diriku, istrimu pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, ya, saya ingat, illa fi thalathati mawatin, kecuali 3 tempat aku enggak mungkin ingat kamu, enggak mungkin aku ingat keluargaku. Kemudian Rasul menyebutkan 3 tempat itu. Pertama, tata'urus suhuf, ketika lembaran-lembaran diterbangkan, ketika manusia ada yang mengambil dengan catatannya dengan tangan kanannya, dengan tangan kirinya dan di belakang punggungnya. Ketika itu kata Rasul, tidak ada yang ingat siapapun kecuali hanya dirinya sendiri. Yang kedua, indah sirat, ketika meniti titian siratal mustaqim, orang tidak akan ingat siapapun. Orang hanya ingat dia takut kemudian jatuh dari jembatan itu dan masuk ke dalam jahanam, itu saja yang diingat, hanya itu saja, kekhawatiran mereka jatuh. Kemudian yang ketiga, indal mawazin, ketika di penimbangan amal, karena orang terpikir takut timbangannya yang baiknya ringan, yang buruknya berat atau sebaliknya. Adapun di 3 tempat tidak mungkin yadhkuru ahadun ahadan, kata Rasul, seseorang ingat dengan yang lain termasuk keluarganya. Dari sini menunjukkan bahwa pada hari itu hanyalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat ujung ayat, Allah mengatakan wal amru yauma idzin lillah, kan begitu ya? Wal amru yauma idzin lillah, dan segala urusan pada hari itu semua hanya milik Allah. Manusia tidak bisa apapun. Tidak malikul asya, tidak malikul amri. Dua-duanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka di sini Allah mengatakan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Silahkan pilih, Anda mau jadi abrar, menjadi orang-orang baik, ataukah menjadi fujjar, orang-orang durhaka, orang-orang jahat. Masing-masing 2 kelompok ini memiliki jaza wal hisab, balasan masing-masing. Jangan lagi bicara tentang akhirat, di dunia saja sudah ada balasannya. Di zaman Khalifah Umayyah, di zaman kekhalifahan Umayyah, ada seorang penguasa memiliki beberapa pembantu. Jadi ada pembantu-pembantu penguasa ini, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang memang betul-betul tulus, ada yang hasad. Begitulah kehidupan dalam kerajaan. Jadi ada satu orang itu dekat dengan penguasa, selalu kemudian dipanggil kepada penguasa itu, terkadang dimintai pendapat, terkadang membisikkan sesuatu di telinganya dan begitu seterusnya. Lah rupanya ada kawannya hasad.
Ada kawannya hasad ingin menghancurkan reputasi orang ini. Maka kemudian kawannya yang hasad ini datang kepada sang khalifah dan mengatakan, "Ya khalifah, tahukah Anda bagaimana kelakuan temanku yang dekat dengan dirimu itu?" Kata sang khalifah, "Ada apa? Dia baik-baik saja orangnya." Orang ini mengatakan, "Ya, memang zahirnya seperti itu. Tapi tahukah Anda wahai khalifah, saya pernah mendengar suatu ketika dia bicara, sebenarnya dia tidak mau membisikkan sesuatu atau dekat denganmu wahai khalifah, karena dirimu mulutnya bau basal, bau bawang. Dan dia mengatakan seperti itu kepadaku." Kemudian sang khalifah marah dan mengatakan, "La takdzib, jangan kau dusta. Kalau memang itu terbukti, maka saya akan hukum dia. Kalau tidak terbukti, saya hukum kamu." Akhirnya kemudian orang ini langsung memanggil kawannya dan mengatakan, "Nanti malam kamu jangan makan dimanapun kecuali aku undang kau ke rumah saya." Datanglah kawannya ke rumah kawannya yang hasad ini. Dikasih makan banyak-banyak dan isinya hanyalah bawang-bawang yang mentah yang bau, supaya dia bau bawang. Ya. Habis itu kemudian keesokan harinya dia dipanggil oleh khalifah. Mulutnya masih bau tuh. Karena dia akan menghadap khalifah, dia takut mulutnya bau. Akhirnya apa? Serbannya kemudian dililitkan di mulutnya supaya jangan menyakiti khalifah kan. Kata khalifah, "Betul juga tuh," kata si kawan tuh. "Kenapa dia tutup mukanya? Apa saya yang bau bawang kan gitu?" Lihat hasad kan. Akhirnya sang khalifah marah. Langsung dia ke belakang nulis surat. Isi suratnya apa? Kepada pemimpin syurtah, pemimpin polisi. Siapapun yang membawa surat ini, tangkap dia, langsung pancung dan jangan diberikan ampun. Isi suratnya langsung diberikan kepada orang baik itu. Lah orang yang hasadin nunggu di luar istana dengan cemas-cemas harap kan gitu ya. Lah orang yang baik ini kan tidak tahu isi suratnya apa kan. Kemudian dia keluar, ketemulah kawannya yang undang makan yang jahat itu. Dilihatnya bawa surat dan dia tidak tahu isinya apa. Umumnya kalau orang membawa surat dari sang khalifah, pasti isinya itu sesuatu yang membahagiakan. Entah orang ini akan dapat hadiah, dapat emas, naik jabatan atau apa gitu kan. Jadi kemudian kawannya mengatakan, "Itu surat apa itu?" katanya. Kata orang baik ini, "Tidak, khalifah memberikan surat ini. Mungkin ini sebuah keberuntungan kepadaku." Kemudian kawannya yang hasad ini mengatakan, "Coba saya lihat surat itu." Akhirnya kemudian dia menolak, tidak mau. "Tapi kalau engkau ingin mendapatkan surat ini enggak apa-apa, tapi tolong serahkan kepada pemimpin polisi." Ya dipikirnya surat itu isinya mungkin mau dapat emas, mau dapat jabatan, mau dapat apa kan itu. Akhirnya diberikan kepada orang jahat itu. Setelah itu diantar ke Raisus Syurtah. Ketika diantar dia kan belum sempat baca tuh. Dibaca sama Raisus Syurtah, rupanya isinya apa? Siapapun yang bawa surat ini, penggal lehernya, jangan buat ampun. Akhirnya polisi ini mengatakan kepada orang jahat itu, "Lihat langit sana." Maka dia pun menenggakkan ke langit, langsung disabat pedang kepalanya, langsung buntung. Melihat, subhanallah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seseorang itu tidak harus ada pembelaan. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah yang melindungi orang-orang yang beriman. Makanya ada istilah halakal hasid qablal mahsud. Terkadang orang yang hasad itu celaka dulu dibandingkan orang yang dihasadinya. Ini contohnya nih. Ya, makanya orang fajir itu di dunia saja sudah nampak tuh. Belum akhirat, di dunia saja sudah ditampakkan bagaimana hukuman Allah bagi mereka. Lihat kisah-kisah orang zalim tuh. Sebagaimana yang pernah saya kisahkan, bagaimana Imam Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan kisah ini dalam Al-Kabair, dosa-dosa besar.
tentang seseorang yang kemudian mengambil ikan, yang kemudian tergigit dengan ikan, akhirnya harus dipotong tangannya karena kezalimannya. Jadi di dunia saja orang-orang fajir itu mereka mendapatkan balasan sebagaimana orang-orang abrar, maka di akhirat Allah mengatakan wa innal fujjara lafi jahim, maka tambah-tambah lagi di akhirat lafi jahim, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Wallahu alam. Dari sini selesailah tafsir singkat dari surah Al-Infitar. Dan insyaallah kita masuk nanti pada surah At-Takwir. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Siap. Saya tidak pernah begitu, jarang-jarang juga. Apa bukan salafi? Iya. Itu namanya khutbatul hajah namanya. Nabi SAW selalu memulai khutbahnya dengan menyebutkan kalimat itu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi itu khutbatul hajah. Rasul kalau pidato selalunya menggunakan muqaddimah ini. Tapi bukan berarti kalau menggunakan muqaddimah yang lain tidak boleh, karena intinya muqaddimah itu memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika seorang muqaddimah dengan bahasa apapun, dengan istilah apapun, selama di permulaannya memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah cukup. Adapun amma ba'du itu namanya faslul khitab. Yang pertama kali mengucapkannya Nabi Daud. Amma ba'du. Adapun setelah itu faslul khitab namanya. Dan itu adab seseorang mau berceramah. Kalau menggunakan khutbatul hajah lebih baik, karena Nabi SAW kemudian juga memulai dengan kalimat itu. Kalaupun tidak ada masalah. Masalahnya terkadang seseorang yang kemudian tidak paham menjadikan seorang ustadz dai ketika memulai dengan muqaddimah khutbatul hajah langsung kemudian dikaitkan dengan ormas tertentu, kelompok tertentu, pemahaman tertentu. Padahal ini Nabi yang memulainya. Itu masalahnya karena kejahilan. Ya. Akan tetapi seorang dai tentu harus bisa melihat mad'unya. Kalau memang dengan muqaddimah seperti itu orang jadi alergi, ya enggak usah kan gitu, kan banyak muqaddimah yang lain. Karena seorang dai kan harus piawai, inti dia berdakwah itu untuk menarik manusia masuk ke dalam hidayah, bukan membuat orang lari. Makanya Rasul mengatakan, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Berilah kabar gembira kepada manusia, jangan kau buat lari manusia. Mudahkan manusia, jangan kau buat sulit. Kalau memang manusia kemudian alergi mendengar muqaddimah seperti itu, kan banyak muqaddimah yang lain. Ya, muqaddimah singkat seperti bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, kan sudah cukup itu. Ada pujiannya, ada salawatnya, salawat kepada Rasulullah, salawat kepada keluarganya, salawat kepada kaum muslimin gitu ya. Tetapi kalau seandainya dengan bahasa itu tidak membuat alergi di hadapan antum biasa mendengar, ya enggak masalah. Karena Rasul selalu mulai dengan khutbah hajah seperti itu. Tapi jangan kait-kaitkan khutbah hajah ini dengan pemahaman tertentu. Khutbah hajah ini biasanya kan dibaca ketika khutbah nikah,
juga dibaca, atau dalam khutbah-khutbah Jumat. Wallahu a'lam. Sujud apa? Sujud sembahyang. Sujud menggunakan bahasa Arab, karena sujud itu bagian daripada sholat, harus menggunakan bahasa Arab. Tetapi karena ada hadis Nabi SAW, kita disuruh untuk fajtahidu fid du'a. Apabila kita sujud, kita disuruh bersungguh-sungguh dalam doa. Itu setelah membaca yang dianjurkan. Jadi ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la dulu. Kalau sudah minimalnya 3 kali dan boleh lebih daripada 3 kali semaunya, terserah mau. Kalau imamnya lama mau 100 kali juga nggak apa-apa, tapi minimalnya 3 kali subhana rabbiyal a'la atau subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi kalau itu sudah dibaca, ada kesempatan berdoa karena imam sujudnya lama, maka sebaiknya dia berdoa dengan doa-doa yang warid dari Al-Quran dan Sunnah dan berbahasa Arab. Masalahnya orang inilah yuhsinul lughah. Ada orang-orang yang tidak baik bahasanya. Mungkin dia mu'alaf, tidak tahu bahasa Arab. Atau orang yang lama masuk Islam, atau dari kecil dia Islam tetapi gaya mu'alaf, tidak bisa juga bahasa Arab, ya. Namanya la yuhsinul qiraah. Orang ini tidak bisa qiraah, tidak bisa bahasa Arab. Kalau subhana rabbiyal a'la dia bisa, tapi kalau doa-doa Quran Sunnah dia enggak hafal. Maka kata para ulama, apakah boleh menggunakan selain bahasa Arab? Boleh, liman lam yuhsinil qiraah, bagi orang yang tidak mampu melafalkan bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Karo, terserah. Ya, terserah Anda ini di mana bahasanya, dan Allah tahu semua bahasa. Yang jadi khilaf para ulama, apakah dibaca dalam hati ataukah dilafadkan. Maka saya pernah mendengar fatwa dari Syekh Muhsin Al-Abbad, boleh dilafadkan. Ya, dilafadkan, tidak ada masalah. Tapi kalau kayak antum nggak yakin, kalau nggak bisa bahasa Arab, masa Rabbana atina fid dunya hasanah nggak hafal kan itu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, Rabbi habli minas shalihin, kan hafal. Kalau kita hafal bahasa-bahasa Arab dalam Quran dan Sunnah, maka gunakan bahasa Arab. Itu bahasa selain Arab itu bagilah orang yang tidak baik bahasanya, sama sekali tidak bisa mengucapkan bahasa Arab. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.